Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamah kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi alamal bil qalam alamal insana malam ya'lam. Shadaqallahul azim. Para jamaah rahimakumullah, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, monggo kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana panjenengan kula saat ini masih diberi hidayah, inayah, rahmat serta nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat kesempatan. Dengan rangkaian 3 nikmat itu, alhamdulillah hari ini panjenengan bisa melaksanakan kewajiban panjenengan menika salat subuh secara berjamaah di masjid ini. Shalawat wa salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari yang ke-29, berarti tinggal 1 hari lagi kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Pertanyaannya mungkin bagi ibu-ibu, andaikan Ramadan ini diibaratkan suami panjenengan, suami tercinta, suami panjenengan bertugas di luar negeri selama 12 bulan, tapi mendapatkan cuti hanya 1 bulan. 1 bulan itu panjenengan bercengkrama dengan suami sampean tercinta, tapi waktunya dia harus berangkat kerja ke luar negeri 11 bulan lagi. Detik-detik seperti ini panjenengan kalau manggil suami sampean siapa? Yang, ma, bu, napa bu biasa? Mama nggih. Nggih paling akeh mama, nggih nurut wong Cina, ma. Soalnya jenenge Salama. Mah, aku harap kemas-kemas mah. Besok saya mau berangkat lagi selama 11 bulan. Sebagai istri tercinta, kira-kira pertanyaannya, panjenengan seneng nopo sedih? Sedih, nggih, itu pasti. Nek ono jawabane sampean seneng, berarti sampean punya gendaan lagi. Nggih, pasti sedih itu. Nah ini bulan Ramadan itu sama, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dilipat gandakan, bulan yang penuh ampunan yang panjenengan tunggu-tunggu. Sekarang ya bulan Ramadan ini berkemas-kemas mau meninggalkan panjenengan semua. Insya Allah besok akad sore, ya, setelah maghrib akad sore Ramadan ini meninggalkan panjenengan. Pertanyaan lagi, jawab dengan jujur bu, panjenengan kira-kira seneng nopo sedih? Nggih, sekali lagi, seneng nopo sedih? Empret. Nggih, jawabannya ya gak mungkin. Dari semua sini mungkin ono sing seneng, ono sing sedih, cuma sing seneng gak wani ngomong. Bener nggih? Sedih, malah sedih, jane seneng tapi gak wani ngomong. Ya itu manusiawi bu, ya sungkan. Aku nek ngomong seneng, wah gak ilok jarine, nggih sedih. Nah kita ibaratkan begini bu, nggih, nah, bapak-bapak ini untuk bapak-bapak. Pak, misalkan ada tetangga kita ini meninggal dunia, nggih, jenengan takziah ke almarhum. Lah si almarhum si fulan ini panjenengan sudah tahu umum si fulan ini ngapunten nggih,
tidak pernah sholat, jarang-jarang sholat setahun sekali, mek hari raya Jumatan, kadang enggak, dia pemabuk, dia penjudi dan lain sebagainya. Di mata umum dia itu orangnya tidak beriman, katakan wis dalam garis apa, dalam tanda kutip elek. Kemudian panjenengan di situ ya berkumpul takziah. Setelah dimandikan, sebelum dimakamkan, disolatkan, pasti nanti yang akan mudin itu memberi sambutan dan minta kesaksian kepada panjenengan semua. Nggih kan ngoten nggih. Lah para sederek-sederek sedaya, nggih almarhum si fulan ini kula nedhi kesaksian, katanya Pak Mudin. Kinten-kinten si fulan niki sae napa awan nggih? Sae napa awan nggih? Sae jawabane. Sampean berarti wong iki kata awan, sampean jawab sae, sampean bujungi Allah. Dosa sampean. Lha mau sepakate ngomong kabeh sae awan. Oh, sampean diseneni karo wong dipedeli kali keluargane. Bener napa mboten? Nah jawabannya apa? Repot jawabannya. Nek aku ngomong sae lho, wong iki lho elek, tapi aku ngomong elek ya aku diseneni ambek wong-wong. Apa jawaban yang bagus? Jenengan diem. Nggih, jenengan diem, tapi doakan mudah-mudahan si fulan nggih dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu aja. Ojo ngomong saya, karena memang nggak saya, kecuali nggak tahu saya monggo. Ini sama dengan berbohong, benar Pak Saudi. Itu ibarat itu. Nah ini sejane kula niki ngeten nggih. Ini kira-kira terakhir nih kalau nek benjeng Pak ngomong benjeng kan takmir paling terakhir rotok suwe nggih, mboten suwe-suwe nemen kok nggih. Biasane nek kula maringi parenting 2 jam. Tapi kalau nek menghadapi sampean grogi. Soalnya bendino ketemu. Nggih, bendino ketemu walas Pak Rianto. Kalau niki nek maringi parenting 2 jam capek. Oh, pede kula soalnya gak kenal kabeh. Sing kula tapi nggih wayu-wayu ngene. Dadi kerasan, gak krasa ngomongi. Tapi nek bendino lho kepethuk cak salam kudu Pak Saudi bendingan Pak Rianto. Dadi tambah grogi kula. Apa sing tak omong bingung. Nggih, saged-saged kula. Bu, nggih. Jadi bulan Ramadan ya, bulan Ramadan intinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama. Bulan Ramadan diturunkan oleh Allah di bumi ini untuk siapa? Untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, berarti puasa ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kira-kira wong nek gak beriman diwajibkan puasa napa mboten? Mboten nggih. Lah tapi persoalan ngeten lho Bu, persoalan kadang-kadang awak dhewe niki wong Islam. Awak duwe tangga. Nggih. Ya gak beriman, bener memang dia Islam. Tapi memang imannya tipis, kadang poso kadang enggak. Terus dia enggak puasa, makan ya. Kadang-kadang kita ngerasa ngeten, lah yo poso-poso kok yo mangan, gak menghargai wong poso. Lah yo poso-poso kok ngerokok padahal sehat, gak menghargai wong poso. Lah, jadi kita puasa itu bukan untuk dihormati, bukan untuk dihargai. Jadi jangan mengharapkan jenengan tuh hargai wong ngerokok sama seneni. Ya, yang bekerja di pabrik. Tidak semua karyawan itu puasa. Kalau panjenengan ada tetangganya atau makan, ya jenengan yang pindah, jangan dia kok makan di sini jangan. Ya, kita yang pindah mosok sih kira-kira kosong, delok koncone maem segorawon, aku tak batale segorawon gara-gara awakmu mboten kan? Mboten kan? Ya sing biasane perokok ana koncone ngrokok. Nggih, wah ana kancamu ngrokok, aku tak melok ngrokok ae mboten kan? Jadi biarkan mereka melakukan, kita gak minta dihormati. Saya sedih melihat viral ya, ada warung ya, ini kebanyakan di Jawa Barat. Karena Jawa Barat sana punten ya, saya enggak, ini masuk YouTube ya. Jadi di Jawa Barat sana banyak yang menamakan organisasi Islam. Ya, termasuk Habib-habib itu kan organisasi Islam. Ada sebuah kayak depan warung dekat pabrik. Kebetulan memang dia buka, sudah ditutup. Tapi saat pertama dianjurkan tidak buka warung. Tapi kenapa dia buka warung?
Karena apa? Di pabrik itu setiap istirahat banyak juga yang puasa. Dia melayani makan siang pada orang-orang yang tidak berpuasa, karena itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu, tidak semua di pabrik itu berpuasa. Begitu pertengahan digerebek, warungnya dirusak, ditendangi kabeh, karyawannya melayu, akhirnya rusak. Yang punya warung ya marah-marah, tapi apa? Kamu iblis, kamu dajjal, puasa kok kamu jualan siang. Dia mengatakan, Pak, kalau saya jualan malam kamu sing tuku. Pabrik mulai jam 5. Ini sandang pangan saya. Saya puasa tapi saya mulanya orang-orang tidak puasa. Tidak bisa kayak. Akhirnya apa? Dirusak. Lah berarti dia nggak tahu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin. Jadi rahmatan lil alamin ini adalah Islam itu rahmat untuk semua umat. Bukan rahmatnya hanya untuk orang muslimin saja. Ya, jadi rahmatan lil alamin ini, bahwa Islam datang di dunia ini itu adalah untuk melindungi semua umat. Semua umat itu dapat rahmat dari awal, termasuk rezeki. Jadi Allah nggak banding-bandingkan memberikan rezeki. Bahwa kafir, orang londo dan lain sebagainya itu ada rahmatan lil alamin. Satu contoh ngeten Bu, sederhana. Kalau musim haji, musim haji, yang berangkat haji pasti nanti kalau mau pulang itu pasti ada beli oleh-oleh, bener Bu nggih? Napa sajadah, sarung, baju koko dan lain sebagainya. Biasanya pusatnya kalau di Jawa Timur Bu, itu kalau nggak di Kapasan, di Selompretan, bener nggih? Lah di Selompretan itu apakah yang jual sajadah itu wong muslim kabeh mboten? Cina-cina sing Kristen sing kafir niku nggih dodolan. Napa sampeyan nek tuku ngeten, Pak sampeyan muslim Pak. Aku tak tuku sajadah mboten, sing murah sing ndi? Nek ana sing dodol sing murah wis gak usah takok sampeyan tuku. Lah di situ kebanyakan orang-orang Chinese yang jualan gitu. Lah dengan adanya musim haji, dagangannya laris Pak. Oleh rezeki dari umat Islam, itulah rahmatan lil alamin. Jadi mulai sekarang tolong Pak ya, jadi yang namanya lah kita hanya berdoa kalau ada orang tidak berpuasa ya kita berdoa, oh belum dapat hidayah, dikasih tahu gak semurang-muring. Sekarang banyak warung-warung terbuka. Nah kemudian untuk selanjutnya, jenengan sudah mulai dari awal sampai akhir, bahwa dalam 12 bulan Ramadan ini adalah yang pertama bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Sekali lagi di garis pahala. Jadi Allah nanti akan memberikan berlipat ganda pahala. Panjenengan sholat mulai pahalanya dilipat gandakan, tadarus dilipat gandakan, iktikaf dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Pahalanya. Bukan hadiah, bukan bonus, bukan doorpass. Nah sekarang iman itu ya kita insya Allah ya kita itu menjadi orang-orang yang beriman. Karena apa? Ngapunten, iman itu naik turun. Kadang mood gelap sholat, kadang boten. Kadang nang masjid nek posoan tok, mari gak posan plus. Ya nggak nyalakan, jadi iman itu naik turun Pak. Nah perbandingannya beda dengan imannya Nabi. Nah imannya Nabi 100%, apapun yang terjadi, diuji penyakit, diuji miskin dan lain sebagainya, tetap iman 100%. Ya, imannya ulama beda dengan iman kita. Awake dhewe dikei loro titik sambat, bener nggak betul? Dikei loro titik sambat, dikasih umur Allah 60 misalkan, dalam dia masih muda umur 1 sampai 59 diparingi sehat, barang dikei loro setahun sambat, akan disehati ambek lorone. Nggak ada sehatnya 59 tuh nggak pernah bersyukur. Tapi dikai loro 1 tahun sambatnya setengah mati, ya berobat nang dukun dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa ikhtiar.
Kemudian dikasih melarat didik, dikasih miskin nopo melayuni nang Gunung Kawi. Kadang-kadang nang Mbak Sumo Bawu jaluk pesugihan. Sampeyan ngerti Mbak Sumo Bawu? Enggak ngerti. Lah, jadi iman kita kadang-kadang begitu naik turun. Lah di sini saya katakan, jadi perlu dicatat. Nah, orang-orang ya yang imannya kurang naik turun, itu janjenono kaya apa sudah memberikan bahwa semua dilipat gandakan. Nggih, termasuk panjenengan walaupun nggak puasa dalam sholat subuh. Ada 2 rakaat di antara sholat setelah adzan sampai iqamah, namanya sholat qabla subuh, atau mungkin lebih terkenal dengan sholat fajar. Jenengan sudah ngerti kan, barang siapa yang melakukan sholat fajar, panjenengan dapat pahala bumi dan seisinya. Seandainya divideokan Pak, tahu pahalanya itu, jenengan dari Gilang ke sini ngesot itu dilakoni karena tahu. Lah permasalahannya kalau orang-orang imannya tipis, koyo aneh kok gak seneng dengan pahala, dia lebih seneng dengan hadiah. Jadi apa sih badannya hadiah, dorpes, pahala itu khusus Allah yang memberikan pahala. Kalau hadiah manusia ya bisa memberikan hadiah, dorpes memberikan hadiah. Nah pahala itu kalau orang dulu mengatakan apa kan ganjaran. Bener apa mboten ganjaran? Ya wallahu alam, karena ganjaran ini beda. Itu wong biyen salat oleh ganjaran. Padahal ganjaran itu istilah sekarang Pak nggih. Jadi misalkan gini, di sini Pak Lurah dapat ganjaran tanah, bener nggih? Pak Carik dapat ganjaran tanah. Itu menanok ngene, oh Pak Lurah dapat pahala tanah. Enggak ada kan ganjaran dan lain sebagainya. Nggih. Jadi kalau jadi ini namanya ganjaran, tapi yang benar pahala itu lebih gede dari segala-galanya, tapi gak nampak. Untuk apa? Untuk masa depan kita, kalau kita sudah dipanggil Allah nanti diperhitungkan pahala itu. Tapi orang-orang yang tidak beriman biasanya dia sering seneng dengan nyata hadiah. Contoh, saya nanti tak usulkan ke Pak Salim, bisa usulkan Pak Salim, mungkin dirapatkan. Saya yakin panjenengan nanti setuju 100%. Nah, kita coba nanti tahun depan Pak Salim. Nah, nanti tahun 2026 bulan Ramadan, panitia PRM dan lain sebagainya menyediakan di saat sholat ada pengumuman. Barang siapa nanti sholat di masjid sholat tarawih di masjid Baitul Muqarrar, setiap hari disediakan motor Honda PCX 3 unit misalkan ya. Jadi nanti ada 100 PCX, 100 dibagi setiap hari diundi 3 unit dan tersebar Pak. Kira-kira nanti sing sholat itu sampai mana Pak? PCX setiap hari 3 unit diundi, kira-kira sampai tenggane Pak Nono mriko nggih? Nggih lah 7 nggih. Nah, terus kemudian ada lagi luar biasa. Barang siapa nanti 10 hari ketiga mau iktikaf di sini dan mau sholat subuh di sini, disiapkan Yamaha NMAX. Piro 30. Berarti setiap harinya nek sore undiannya PCX, nek malam undiannya NMAX. Sampeyan bayangkan Pak, kira-kira sing melok sholat di sini wong ndi-ndi. Nggih, tujuane saya yakin kalau panjenengan di sini tujuan sholat mengharapkan nopo pahala. Lah sing sholat wong liya niku wau, kira-kira tujuane pahala nopo NMAX, pahala nopo PCX. Itulah orang-orang hanya memburu hadiah. Nah sekarang begini ya, contoh sederhana, dulu belum ada waktu itikaf ada nasi bungkusan dana, ini hanya bonus. Kemarin Pak Subriyati pernah mengatakan di Masjid Sholahuddin Gedangan, itu benar, Sholahuddin Gedangan itu luar biasa Pak, termasuk Jumat dan lain sebagainya. Benar apa yang dikatakan beliau, setiap kemarin kalau ada iktikaf genap 300, rata-rata biasanya makan di situ Pak. Ya gulai, kemudian sate, kemudian kalau ganjil itu 500. Masjidnya di mana? Kalau panjenengan tahu perempatan Gedangan arah Ketajan sebelum Peti belok
kiri, namanya Puri. Kalau dari Seruni jenengan lurus ketemu Punggul, belok kiri perumahan. Kok tahu ya? Kebetulan ya, kebetulan ketua takmirnya itu dokter Muhammad Tasrifin, teman saya Pak, teman haji, termasuk golongannya Pak Solihin, Pak Tamami, kemudian Ustadz Masud dan lain sebagainya. Kita punya WA-nya, kita berteman setiap bulan itu bertemu. Makanya dia kadang agak pamer, Pak Rianto, kalau di tempat saya kajian minggu selain makan ada sayur dan lain sebagainya, itu hanya bonus. Dan saya yakin panjenengan di sini walaupun Pak Salim tidak menyediakan bungkusan, jenengan tetap iktikaf, bener nggih? Bungkusan itu hanya nopo? Bonus. Lek sampean keliru niatnya aku tak iktikaf mumpung ono bungkusane, Pak. Ajur jum. Nggih, sampean cuma nopo? Dapat makanan niku tapi gak dapat pahala. Jadi salah niat. Itu hanya makanya di sini ngapun terjadi. Kalau jamaah di sini bah ono PCX, bah nanti ada NMAX, jenengan niatnya tetap ridho Allah dan mencari pahala, bukan mencari NMAX. Nah, makanya monggo tinggal 1 hari ini, tinggal besok kita maksimalkan. Karena apapun yang terjadi, misalkan di ibarat kata begini, wah sampai nangis nang Allah, ya Allah perpanjanglah bulan puasa, gak iso waya entek yo entek, percepatlah bulan puasa gak iso waya entek yo entek. Yang penting mudah-mudahan kita nanti di tahun 2026 tetap bisa ketemu sama bulan Ramadan. Itu aja doanya. Sekarang ini ada teman-teman kita imannya bagus, kesempatan ada cuman sakit ya, kita berdoa teman kita 3 yang saya ingat Bapak Yono, kemudian Bapak Wahab dan Pak Kodir ya, mari kita berdoa mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas kembali di sini. Nah yang terakhir ya untuk suwe titik buatan ini kurang 5 menit. Saya masih ingat Bu, di sini dulu tanggal 6 ya, ini saya catat juga. Ada yang lebih penting, biasanya kan memberikan tausiah umum, ada yang lebih penting lagi. Ini Pak Ridwan Ma'ruf tanggal 6 ya, temanya apa? Sekali lagi tentang anak-anak kita, tentang masa depan kita. Nah sebelum dia naik ke mimbar konsultasi dengan saya, Pak Rianto, aku naik tema apa wis umum, pakai tema aja anak-anak tentang bulian, monggo. Lah kemarin dia tentang bulian. Seperti katakan, bulian ini sangat baik sekali, dan sebetulnya bulian itu ada di mana-mana. Umur berapa? Kalau panjenengan punya anak TK itu masalahnya di HP. Tapi kalau sudah meningkat ke SD SMP itu bulian. Dan saya pun mau ngomong, pondok-pondok itu banyak bulian, tapi saya takut dipikirkan. Ternyata yang ngomong sendiri adalah saya konsultasi dengan Pak Ridwan Ma'ruf, bener pondok-pondok juga banyak bulian. Makanya kalau panjenengan mondok itu hati-hati. Nah bulian ini sangat bahaya sekali. Kenapa kok terjadi bulian? Nah paginya ya Ustadz Ma'ruf itu WA saya memberikan gambaran-gambaran tentang bulian, foto. Tak getno jebret karena dia tahu saya memberikan parenting itu. Tak kasih Bu, Pak, video yang lebih keras lagi. Ya bulian cara video, anak dari Makassar, anak masih SMP, membunuh temannya di depan teman-temannya. Dia hantam misalnya mati. Lah baru, wah seperti Pak Rianto ya. Bertanya pada saya, kenapa menurut Pak Rianto orang psikologi kenapa? Nah, ini untuk panjenengan semua. Bulian itu ada 2 subjek. Ada subjek, ada objek. Hati-hati anak panjenengan sekarang SD itu pinter bully. Ya SMP juga malah, SMA bahkan kuliah. Ada 2 persoalannya. Ada yang dibully, ada yang membuli. Yang membuli itu subjek, yang dibully objek. Makanya panjenengan jangan sampai terjadi itu, anak sama jangan jadi subjek atau objek. Nah lebih kerhati subjek membuli. Kenapa kok dia sampai membuli? Wani ngantem gak beprasan bahkan membunuh padahal harus gitu. Itu terkandung di rumah. Secara psikologi anak ini otaknya kiri. Kiri itu logika, kiri itu pinter, keras, egonya tinggi. Nah kalau panjenengan punya anak ciri-ciri gini, jangan sekali-kali panjenengan di situ berbuat keras, apalagi dengan main tangan.
Makanya Bapak di sini masuk kering kaya apa, jangan sampai anak itu terutama tak kirim jenengan hajar, jenengan cek kapok, jangan. Karena anak ini digebuki pun paling nangis tok menter, tapi nanti apa efeknya? Ya, anak ini apa? Merasakan kekerasan, melihat kekerasan, mendengar kekerasan, akhirnya aplikasinya nanti di luar keras. Jarine anakku nang omah meneng, tapi nang jopo ngantem. Nah di sini ya, jadi di sini ada subjek, ada objek. Nah ini waktunya sudah habis, banyak yang pulang, gak saya teruskan, gak apa-apa ya. Tapi nanti panjenengan mau konsultasi monggo, nggih, nang bulian monggo. Saya punya video-video nih, tapi ojo lali kula kopi nih, nggih. Mboten guyon mawon, nggih. Nah ini terakhir saya atas nama PRM, atas nama Takmir Masjid Baitul Mughafar, sekali lagi mengucapkan terima kasih pada panjenengan semua, para jamaah dan para takmir atas sumbangan panjenengan dalam rangka memakmurkan masjid di bulan Ramadan tahun 2025 ya, yang membantu materi termasuk memberikan takjil tadarus, memberikan takjil maghrib, memberikan bungkusan untuk iktikaf, atau bantuannya dengan tenaga atau pikiran. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan amal panjenengan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mungkin ada kekurangan-kekurangan di masjid ini, monggo dengan konsultasi. Bisa di Pak Salim, bisa di saya, bisa di Mas Dudi, kemudian Mas Joplet, ini PRM. Satunya apa tuh? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang lama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, monggo kita berdoa di sini. Mudah-mudahan kita semua di sini diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.